Buruk Sangka Penabur Hoaks oleh Supriyanto Marto Suito, diposting di redaksi Indonesia.com. Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya agar selalu berbaik sangka atau husnuzon, dan melarang berburuk sangka atau suuzon. Selalu berbaik sangka kepada Allah, juga kepada makhluk ciptaannya. Akan tetapi pada kenyataannya kini orang yang mengaku Islam, mengatasnamakan Islam, bahkan yang bergelar ustadz, paling gencar melancarkan tudingan dan buruk sangka. Mimbar di masjid dan acara agama digunakan untuk melontarkan ujaran kebencian kepada kepala negara, kepada pemerintah dan kepada mereka yang berbeda paham. Dan ketika buruk sangka dan tudingannya tidak terbukti, mereka hanya diam atau berkelit tanpa rasa malu. Dalam kasus yang paling aktual adalah gagalnya keberangkatan jemaah haji kita tahun ini. Pelaku buruk sangka adalah politisi dan anggota DPR RI, Fadly Zon, penceramah kondang UAS, politisi PKS Hidayat Nur Wahid, mantan menteri Rizal Ramli, dan provokator FPI, serta yang dekat dengan cendana Haikal Hasan, juga filsuf jadi-jadian Rocky Gerung. Mereka bukan orang bodoh dan awam. Masing-masing mereka lulusan universitas dan pernah menyandang jabatan. Sebagiannya memiliki akses ke sumber informasi untuk meluruskan kekeliruan berita. Kepandaian yang didapat dari universitas, sebagiannya lulusan universitas kondang luar negeri, namun tidak ada artinya. Mereka memiliki karakter negatif, penuh muslihat, dan menggunakannya untuk menyebarkan buruk sangka, pembenci, dan intoleran. Sebutan terbarunya untuk mereka itu botol limun. Bodoh, tolol, licik, munafik. Botol untuk pengikutnya, limun untuk penyebar hoaxnya. Amin Rais bergelar profesor doktor, pernah kuliah di Amerika Serikat. Tapi pernyataan-pernyataannya beberapa tahun ini cenderung dangkal dan kekanak-kanakan. Itu salah satu contohnya. Kepiawaian menyebarkan ajaran agama yang dilandasi buruk sangka, tudingan, rudingan tanpa dasar dan tabayun atau cek-ricek. Memanfaatkan masyarakat yang pikirannya mudah terombang-ambing, menghasilkan massa frustasi yang mudah diajak anarkis. Jauh dari ajaran agama yang seharusnya membawa damai dan sejuk. Ajaran agama dijadikan alat untuk menghimpun massa, menyebarkan opini sesat, prasangka jahat, dan membenci golongan lain yang berbeda, khususnya yang beda iman dan aliran politik. Agama dijadikan alat untuk memborong kebenaran. Penjual kafling surga dan neraka, haram dan halal, cap kopar kafir yang beda golongan. Tapi sebenarnya sudah lama saya menduga bahwa buruk sangka itu bukan semata-mata karena tidak tahu dan kurang informasi, tidak check and recheck, melainkan ada unsur kesengajaan untuk disinformasi, yaitu modus pengelabuan untuk mengacaukan suasana. Gaya agitasi mereka jelas dan terpola. Sebarkan kebohongan dan misleading berita sebanyak-banyaknya. Provokasi dengan inting rendah, massa mengambang. Jika tidak terbukti, minta maaf. Tapi berikutnya mengulangi lagi. Menciptakan framing dan hoax yang baru. Sebab mereka yang sebelumnya menerima kebohongan akan merekam terus dalam ingatan dan belum tentu mendapatkan penelusuran informasi duduk perkara yang sesungguhnya.
Demikian dalil agitasi Nazi yang dipakai politisi oposisi kita saat ini. Hafalan tudingan busuk yang terus diulang-ulang, kemudian dipercayai oleh pengikut golongan botol. Indonesia dikuasai rezim komunis, umat Islam terpinggirkan, ulama dikriminalisasi, jutaan TKA Cina berdatangan, dana haji ditilep pemerintah, dan seterusnya. Itulah disinformasi yang disebarkan dan sudah meresap di sebagian masyarakat yang minim literasi dan mudah terprovokasi. Kesengajaan menyebarkan informasi palsu atau disinformasi yang dalam bahasa Rusia disebut desinformatsia merupakan taktik intelijen untuk mengacaukan lawan yang di Indonesia untuk merusak kredibilitas pemerintah. Masalahnya jadi bertambah karena komunikasi dari pihak pemerintah juga buruk. Kalah cepat dari penyebar hoaks yang giat di media sosial. Penjelasan versi pemerintah selalu telat dan sering tidak jelas. Bayangkan, berapa lama negara dibiarkan dituding nilep uang haji dan tidak becus ngurus haji sampai kemudian ada klarifikasi dari pemerintah Arab sendiri. Posisi oposan menyerang terus sedangkan pemerintah bertahan terus. Tak heran jika masyarakat lebih percaya hoaks dari oposan dan orang-orang stres daripada penjelasan versi pemerintah. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.